Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk pembelajaran matematika, khususnya di kelas 8. Ini pertemuan kedua, masih sistem koordinat. Kita mulai saja. Nah, kita bahas yang kemarin dulu. Apa arti dari manfaat sistem koordinat? Nah, manfaatnya yaitu salah satunya, yuk kita lihat denah berikut ini dengan contoh denahnya. Nah, itu salah satu contohnya pemanfaatan untuk pembuatan denah. Nah, yang tadi sudah dimengertikah? Maka bus akan melewati jalan mawar. Nah, lihat denah yang tadi. Bus itu akan melewati jalan mawar dan akan berbelok ke arah timur melewati jalan melati. Kita lihat lagi denahnya. Nah, kesimpulannya, salah satu manfaat mempelajari sistem koordinat adalah untuk mengetahui letak suatu benda atau bangunan. Nah, maka dari itu, kita akan mengetahui pengertian dari koordinat. Koordinat adalah letak suatu titik yang ditulis X, Y. Nah, sebagai contoh, lihat grafik di samping. Nah, itu yang mendatar itu sumbu X atau bisa disebut dengan sumbu absis. Kalau yang menjulang ke atas itu sumbu Y atau disebut dengan ordinat. Untuk yang kedua, menentukan letak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Letak titik koordinat X, Y sebagai contoh, lihat gambar grafik di samping. Itu kuadran pertama dan ini kuadran kedua, lalu kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, kita lihat kuadran ketiga. Itu titik pada kuadran ketiga yang negatif 2 itu bersumbu atau koordinatnya X. Yang negatif 3 itu koordinatnya Y. Yang ketiga, menentukan letak suatu titik terhadap titik asal. Lihat lagi grafiknya. Di kuadran pertama ini. Nah, ini titik yang bersumbu dinamakan titik pasar. Lalu yang di kuadran 3 itu titiknya bernama perumahan. Di kuadran keempat ini titiknya namanya hutan. Lalu di kuadran ketiga itu di tengah-tengahnya tenda. Lalu pada posisi tengah-tengah yaitu titik pusat yaitu pos utama. Menentukan posisi pasar, perumahan, dan tenda terhadap pos utama. Maka pos utama ini sebagai acuannya.
Nah, untuk langkah yang pertama, tentukan titik asal yaitu pos utama yaitu 0,0, di mana X di 0 dan Y itu 0. Nah, pos utama itu terletak di tengah-tengah. Untuk langkah yang kedua, anggap saja pos utama itu sama dengan titik acuan. Untuk langkah yang ketiga, tentukan koordinat X dan Y pada posisi titik pasar, perumahan, dan tenda. Kalau yang pasar itu 3,4, di mana 3 itu sumbu X dan 4 sumbu Y, yaitu satuan ke kiri, 3 satuan ke atas dan 4 satuan ke kiri. Untuk perumahan negatif 2,4, 2 satuan ke bawah, lalu dan seterusnya. Sekarang yang keempat, menentukan letak suatu titik terhadap titik tertentu. Lihat lagi. Sekarang menentukan posisi pasar, perumahan, dan tenda terhadap hutan. Untuk langkah yang pertama, tentukan posisi titik hutan. Berapa? Ada yang tahu posisi titik hutan. Untuk nilai X berapa dan nilai Y berapa? Yaitu 2, negatif 2. Langkah yang kedua, anggap saja hutan sebagai titik acuan. Langkah yang ketiga, tentukan koordinat X dan Y dari pasar, perumahan, dan tenda. Untuk pasar, yaitu 1,6. Ini acuannya hutan ya. Jadi satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Perumahan yaitu negatif 4, negatif 2, dan tenda negatif 2,5. Yang kelima, menentukan kedudukan garis yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Lihat sekarang grafiknya di samping. Seumpamanya di kuadran 2 itu titik A dan kuadran pertama itu titik B. Maka akan diambil garis lurus dari titik A ke titik B. Nah, posisi garis AB yang sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Terus diumpamakan titik A di kuadran kedua dan titik B di kuadran ketiga. Maka ambil lagi garis yang lurus sejajar dengan sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, seumpamanya lagi, garis A itu memotong sumbu X. Nah, posisi garis A dan B, garis B yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, lihat A itu memotong sumbu X dan yang B juga memotong sumbu X dan Y. Untuk soal latihan, kita bareng-bareng bahas. Jika titik A 3,2, B 3, negatif 3, dan C negatif 4,2, tentukan garis yang melalui titik yang pertama A dan B, yang 2 A dan C, 3 B dan C, 4, serta tentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, soal yang tadi
kalian tulis di kertas lalu foto kirim ke guru yang bersangkutan. Mungkin sampai di sini saja pembahasan dari sistem koordinat. Untuk soal mohon kerjakan lalu sebagai bukti fotonya kirim ke guru bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.